Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat datang di akun Instagram @caknursociety. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nurkholis Masjid Society. Saya senang sekali sore ini bisa bisa diberi kesempatan untuk bisa berdialog dengan Ibu Musdah Mulia. Kita akan memulai. Ini adalah sesi yang kedua sebetulnya. Kalau kita lihat dari konteksnya ada enlightenment session, sesi pencerahan. Ini adalah yang kedua dalam rangka Dalam rangka menuju Haul Cak Nur yang ke-15. Nah, sesi yang kedua ini temanya sengaja kita angkat mengenai perempuan dalam kubangan terorisme. Nah, mengapa tema ini penting? Saya kira tadi saya sampaikan bahwa tema ini penting kita bicarakan. Ada semacam memberikan kesadaran atau kewaspadaan bagi kita bahwa aksi terorisme itu atau intoleransi itu sudah mulai tidak lagi didominasi oleh kaum laki-laki. Kalau kita dulu mengenal bahwa laki-laki pasti melakukan tindakan teror, itu istrinya tidak tahu, anak-anaknya tidak tahu, keluarganya tidak tahu. Tapi sekarang itu trennya mulai bergeser. Kalau dulu kalau kita tahu mungkin di jaringan Jamaah Islamiyah itu kan modelnya seperti itu. Istri tidak tahu, anak tidak tahu. Tapi dalam tren sekarang mungkin dalam gerakan ISIS, saya kira mungkin Ibu Musda nanti bisa cerita lebih panjang soal ini. Itu pelibatan perempuan, anak bahkan itu menjadi biasa. Saya tidak tahu ini problemnya apa? Apa yang menjadi persoalan serius, apa yang menjadi strateginya sebetulnya dari berbagai aksi ini. Karena tentu saja dalam konteks jaringan yang lama atau yang sekarang, tindakan teror itu tetap tentu saja merugikan kaum perempuan dan anak-anak. Itu yang paling pertama kali menjadi korban. Nah, saya akan berikan langsung waktunya ke Ibu Musda. Saya kira nanti bisa cerita soal apa sih sebetulnya pokok soalnya. Bagaimana Bu Musda melihat fenomena seperti ini? Apakah semata-mata ini soal pengembangan jaringan atau ada strategi-strategi tertentu, atau bagaimana pemberdayaan katakanlah terhadap para korban, terutama perempuan ini harus dilakukan semacam pendidikan dan sebagainya. Silakan Ibu Musda, mungkin 20 menit pertama kita akan mendengarkan pemaparan Ibu Musda, lalu kemudian setelah itu kita akan berdialog lewat pertanyaan. Oh ya, sebelum itu ini karena di Instagram, jadi saya akan perkenalkan Profesor Dr. Siti Musdah Mulia MA adalah akademisi. Kemudian beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua Indonesian Conference of Religion and Peace, ICRP. Silakan Ibu Musdah. Terima kasih Mas Rozi. Pertama-tama sebelum saya memulai, saya ingin mengapresiasi betul ya Cak Nur Society. Saya jadi ingat almarhum Nurkholis Majid, yaitu guru saya yang betul-betul punya concern ya pada upaya-upaya peningkatan literasi agama masyarakat. Jadi kami itu sebagai mahasiswanya, saya itu kok jadi pengen nangis ya kalau ingat beliau. Beliau itu mengajarkan baca kitab kuning. Jadi kalau saya kadang-kadang berpikir ya, orang itu menganggap Cak Nur itu sebagai seorang sekuler, sebagai seorang yang westernized, padahal beliau itu mengajarkan mata kuliah kepada kita itu adalah membaca kitab kuning ya. Jadi intisarinya, jadi kita membaca kitab Ibnu Taimiyah yang di dalamnya juga ada persoalan-persoalan jihad, persoalan-persoalan kekerasan, bahkan juga mungkin istilahnya bukan terorisme dalam kitab-kitab kuning itu, tetapi itu sama ya dengan bagaimana melakukan aksi-aksi kekerasan yang membinasakan manusia, dan itu sangat bertentangan dengan esensi Islam ya. Karena itu saya selalu membacakan doa Al-Fatihah untuk guru saya itu, untuk almarhum Nurkholis Majid, yang sangat punya concern menurut saya untuk membangun literasi agama yang yang dekat kepada isu-isu kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa sore ini kita akan berbincang satu tema yang kalau saya menyebut itu bahkan banyak juga orang yang nggak suka loh. Kenapa sih kok katanya perempuan dianggap sebagai pelaku teroris? Memang ada ya, dalam hati saya orang-orang seperti ini kemana ya selama ini? Karena menurut pemahaman saya,
keterlibatan perempuan dalam aksi-aksi terorisme itu bukan hal yang baru loh Mas Rozi sebetulnya. Iya. Itu sudah lama. Jadi kalau kita melihat kasus pembunuhan terhadap Rajiv Gandhi, itu kan pelakunya kan perempuan ya. Jadi teroris perempuan itu sudah dikenal. Kalau kita juga mempelajari aksi-aksi kekerasan dari kelompok Tamil di Bangladesh itu juga ya banyak melibatkan kelompok perempuan. Nah, karena itu saya melihat bahwa bahkan kalau kita membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika perang Uhud ya, istrinya Abu Sufyan yang kita kenal sebagai Hindun itu kan sangat sadis ya. Dia itu sampai membelah jantungnya salah satu pahlawan Islam yang terkenal. Masih ingat nggak Hamzah bin Abi Thalib ya, itu kan sampai membelah jantungnya, mengambil hatinya, lalu dia mengunyah-ngunyah ya, seperti itu ya. Itu kan sadis banget ya. Karena itu saya pikir perilaku terorisme ini memang sebetulnya bukan hal yang baru sih bagi perempuan. Nah, selama ini ada satu stereotip yang dikembangkan di masyarakat kita ini adalah stereotip patriarki, bahwa kalau perempuan itu biasanya nggak tega melakukan kekerasan, perempuan itu biasanya lembut, biasanya halus. Nah, stereotip seperti ini sebenarnya tidak menguntungkan, karena begitu mereka memberikan stereotip kepada perempuan itu lembut, lemah, ya tidak bisa tegas, akhirnya kan mereka mengatakan perempuan nggak boleh jadi pemimpin, ya, itu kan jadi menimbulkan diskriminasi. Yang boleh jadi pemimpin cuma laki-laki, karena laki-laki itu profesional, tegas, ya tidak mudah terbawa emosi. Nah, stereotip seperti ini itu tidak menguntungkan dua-duanya. Karena itu saya pikir apa yang dimaksud dengan sikap-sikap feminitas dan maskulinitas itu seharusnya ada pada setiap manusia, dan memang ada pada setiap manusia. Hanya biasanya itu pola asuh, lalu adat istiadat di masyarakat, budaya menyebabkan sifat-sifat maskulin itu tumbuh dengan baik pada diri laki-laki, sementara sikap-sikap feminin itu tumbuh dengan baik pada diri perempuan. Padahal seharusnya yang ideal itu adalah laki-laki juga harus punya sifat-sifat feminin, ya, misalnya dia peduli, dia welas asih, dia lembut, dia boleh juga mengalah. Kalau kita harus mengalah ya mengalah, nggak mesti harus memaksakan kehendak ya. Demikian juga halnya pada perempuan, sikap-sikap tegas, berani. Kalau memang sesuatu yang harus kita perjuangkan, ya kita harus berani, harus tegas ya. Tidak berarti kita tidak bisa, tetapi di sisi lain kita juga punya sikap-sikap feminin yang lebih kuat ya, karena seperti yang saya selalu katakan, rahim itu dititipkan kepada perempuan ya, bukan kepada laki-laki. Karena itu upaya-upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia itu lebih banyak diminta kepada perempuan. Tidak berarti bahwa perempuan tidak bisa mengerjakan kerja-kerja yang menggunakan sikap-sikap atau karakteristik maskulin. Nah, ini yang perlu saya ingin memperbaiki ini dulu. Yang mengatakan perempuan nggak mungkin ya, bahkan jadi agen bisa dia. Nah, apa yang sebetulnya memotivasi perempuan untuk terjun ke dunia yang sadis dan kejam ini? Saya melihat, kalau saya membaca kebijakan ISIS itu sejak 2015 itu kelihatannya sudah mulai berkurang. Jadi laki-laki yang mau, anak-anak laki-laki, pemuda-pemuda yang mau bergabung dengan ISIS itu sudah mulai berkurang. Mungkin sudah mulai tumbuh kesadaran ya. Karena itu ISIS mengubah strateginya untuk lebih banyak merekrut perempuan. Alasannya kenapa? Karena perempuan itu lebih gampang untuk diberikan doktrin agama. Karena kita tahu dibandingkan laki-laki, perempuan itu lebih sami'na wa ta'na. Apalagi kalau udah urusan agama, wah, kalau udah dijanjiin sorga, perempuan itu militansinya itu lebih kuat ya. Nah, ini yang dilakukan oleh para ISIS. Jadi kalian ini harus membantu. Tetap kata-kata membantu itu ada. Kalau saya membaca komentar-komentar yang ada, kalian harus membantu suami menjadi pendamping jihadis ya, melakukan jihad. Bahkan saya menemukan sebuah hadis yang ditebarkan di kalangan anggota ISIS dan kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Itu hadisnya berbunyi gini, hadis itu nggak populer sebetulnya di Indonesia. Saya juga bingung, sampai sekarang saya belum menemukan hadis itu sahih atau tidak, karena nggak ada di Sahih Bukhari ya. Tapi yang jelas hadis itu menjadi sebuah bekal ya untuk menggiring perempuan, menghipnotis perempuan untuk tertarik pada dunia
yang mereka sebut dengan dunia jihadis. Terus terang nih Mas Rozi, saya nggak suka menyebut mereka itu sebagai jihadis karena mereka tuh nggak berjihad ya. Mereka melakukan aksi-aksi pembantaian ya, apa namanya, aksi-aksi yang meruntuhkan peradaban manusia, karena itu nggak pantas disebut sebagai jihadis ya. Tetapi mereka menyebut dirinya jihadis, ini juga problemnya. Jadi kadang-kadang saya berpikir wah mereka ini canggih ya. Nah caranya adalah mereka memberikan hipnotis kepada perempuan. Hadisnya itu bunyinya gini, kalau sebuah negara diserang, maka semua ya kelompok di dalam negara itu, termasuk perempuan, itu harus meninggalkan rumah untuk bergabung dalam proses jihadi, harus berjihad ya, mempertahankan negara, mempertahankan bangsa, meskipun mereka dilarang oleh suami. Jadi nggak perlu minta izin kepada suami, nggak perlu minta izin pada imam, seluruh perempuan harus berjihad. Kadang-kadang saya berpikir gini, ya kasihan sekali ya perempuan ini ya. Giliran dia nggak boleh keluar rumah, diberikan juga hadis, perempuan sebaiknya tinggal di rumah, karena itu lebih banyak pahalanya. Sorga untuk kamu kalau kamu tinggal di rumah. Artinya tinggal di rumah itu kan berarti ya kerja-kerja domestik itu kan. Tapi giliran dia akan didorong keluar rumah, disuruh berperang dan ikut berjihad, diberikan juga hadis kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir kasihan nih, terutama karena kebanyakan perempuan juga tidak memiliki literasi keagamaan yang memadai ya. Jadi karena ya itu tadi faktor agama, faktor religius. Jadi salah satu faktor yang mendorong perempuan termotivasi itu adalah kampanye agama itu tadi, bahwa kalau kamu melakukan aksi-aksi jihad, kamu akan kamu akan menjadi orang yang diampuni segala dosanya. Bahkan dia menggunakan salah satu hadis lagi, kalau perempuan itu mati dalam kondisi dalam aksi-aksi melaksanakan teroris untuk kepentingan Islam ya, karena saya pikir kadang-kadang perempuan juga nggak bisa membedakan mana kepentingan Islam, mana kepentingan Islamis. Nah ini yang harus kita ajarkan kepada masyarakat, apa itu Islam, apa itu Islamis, apa itu Islami ya. Karena nggak semua orang Islam itu adalah Islamis, nggak semua Islamis itu Islami. Itu kan harus ngerti ya yang seperti ini. Karena kadang dia nggak bisa membedakan. Ayo kita membela Islam. Sebenarnya bukan membela Islam, itu membela kepentingan Islamis ya. Kepentingan Islamis itu apa? Menegakkan khilafah, menegakkan apa yang mereka sebut dengan negara Islam versi mereka, dan menegakkan masyarakat Islam versi mereka juga. Ini kan satu hal yang perlu kita waspadai. Nah, kampanye-kampanye seperti ini, mereka mengatakan kalau laki-laki itu mati dalam aksi-aksi teroris, dia akan mati sebagai syahid, dan dia akan langsung mendapatkan bidadari, begitu kan janjinya. Apa yang diyakini oleh Imam Samudra kan benar-benar dia mengatakan kalau saya mati, saya akan langsung masuk surga dan bertemu dengan bidadari, 70 bidadari sudah menunggu di surga. Nah kalau perempuan itu lain lagi, bukan bidadari. Kamu kalau mati dalam keadaan melancarkan aksi-aksi teroris, kamu akan masuk surga dan membawa 70 orang keluarga kamu beserta kamu masuk surga gitu. Jadi siapa yang nggak tertarik coba membawa keluarga ke dalam surga? Itu kan sebuah impian semua orang kan, apalagi seorang anak ya, seanak perempuan. Nah yang menarik kalau saya membaca aksi-aksi teroris ini, salah satu faktor yang seperti saya katakan tadi itu adalah faktor religius. Jadi mereka itu didoktrin dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis yang mengkampanyekan bahwa berjihad menegakkan Islam itu adalah sesuatu yang penting. Nah, lalu narasi yang mereka kembangkan ya di dalam kampanye mereka itu adalah narasi bahwa umat Islam sekarang itu tertindas. Umat Islam itu mengalami diskriminasi yang luar biasa. Umat Islam itu terpinggirkan, umat Islam itu terpojokkan. Ya, saya pikir ya memang ada benarnya juga sih, umat Islam di mana-mana juga mengalami ketertinggalan, tapi bukan karena proses ada kelompok yang betul-betul sengaja untuk itu, tapi ini kan ada banyak faktor. Nah, karena itu perlu sekali memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Ini bukan karena Barat melakukan semacam konspirasi atau apa, tetapi ada banyak faktor karena ketidakgigihan umat Islam mengembangkan sains dan teknologi misalnya, ketidakgigihan kita untuk mengembangkan ekonomi umat misalnya, sehingga keterpurukan,
kemiskinan dan ketimpangan sosial itu terjadi di mana-mana. Ya, ini adalah akibat karena kita tidak serius ya mengembangkan ekonomi umat, tidak mengembangkan. Nah, karena itu saya pikir supaya membendung narasi-narasi seperti ini bahwa umat Islam itu tertindas, umat Islam itu terkebelakang dan faktanya memang demikian ya, memang ada fakta-fakta seperti itu meskipun tidak semuanya. Nah, digiringlah ya fakta itu mengatakan bahwa ini akibat Barat, akibat non-Muslim, akibat kelompok-kelompok yang selama ini menguasai negara kita, apalagi kalau di Indonesia paling gampang tuh akibat Pancasila karena kita menggunakan ideologi Pancasila. Kita menggunakan NKRI, seharusnya kita menggunakan NI saja, negara Islam. Nggak ada itu NKRI, seperti itu ya. Nah, yang seperti ini, padahal sebetulnya ada banyak faktor yang membuat keterpurukan, tetapi juga kita lupa bahwa ada banyak progres yang sudah dialami oleh negara-negara itu. Nah, yang kedua faktornya adalah faktor ideologis. Nah, tadi itu kan faktor ajaran agama ya. Dan perempuan itu adalah sangat sami'na wa ta'na, begitu dicecoki atau dihipnotis dengan pandangan-pandangan seperti ini, wah mereka tuh langsung meleleh ya kalau saya menggunakan istilah itu. Nah, yang kedua itu ideologis bahwa tidak bisa Islam itu datang untuk menegakkan negara, menegakkan khilafah, menegakkan kehidupan yang yang Islami, dan Islam itu menurut mereka ya adalah seperti yang mereka ajarkan, seperti yang mereka interpretasikan, dan susahnya mereka tidak mau menerima interpretasi yang lain. Nah, disinilah mulai disuntikkan pandangan-pandangan yang intoleran, bahwa pandangan yang berbeda dengan pandangan mereka itu semuanya sesat, itu semuanya kafir. Itu padahal di dalam Islam itu ada banyak pandangan, apalagi kalau kalian mempelajari fikih. Dalam fikih itu selalu paling sedikit itu kaulani ya, paling sedikit ada dua pendapat. Dua pendapat itu sudah kontroversi, satu sama lain itu berbeda sekali ya. Nah, selalu ada kata-kata akwalun, fihi akwalun. Ya, dalam hal isu ini misalnya ya misalnya tentang bagaimana hukumnya kunut misalnya, fihi akwal ya, ada banyak pendapat ya, terserah mau pakai pendapat yang mana. Tapi kalau di dalam pandangan ideologi Islam ini yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok radikal ini, hanya ada satu pendapat, nggak bisa. Yang lain itu salah, karena yang lain itu salah, karena itu mereka kafir. Karena itu kita harus menyelesaikan mereka dengan menghabisi mereka demi tegaknya syariat Islam. Nah, yang ketiga itu adalah faktor biasanya adalah faktor psikologis. Nah, meskipun orang-orang itu punya dicekoki atau dihipnotis dengan ajaran Islam atau dengan ideologi seperti ini, tapi kalau mereka nggak punya faktor psikologis, biasanya nggak juga. Itulah sebabnya kenapa kebanyakan perempuan yang terjaring nih di dalam kelompok ISIS, karena saya melihat dari laporan resmi negara itu ada sekitar 126 ya perempuan yang sekarang ini masih ada di Suriah yang terjaring dalam kegiatan ISIS, dan rata-rata umumnya mereka itu adalah migran worker, ya, buruh migran. Nah, kenapa sasarannya buruh migran? Yang pertama adalah karena mereka itu sudah punya keberanian kan untuk jalan sendiri. Jadi kalau mereka dijadikan kurir udah gampang nih, karena udah berani kan mereka jalan sendiri, mereka udah tahu lapangan. Nah, kenapa migran worker? Karena mereka ini adalah kelompok yang pengguna medsos yang paling besar ya, dibandingkan dengan saudara-saudara mereka atau kelompok lain yang bukan buruh migran. Itu mereka ini adalah pengguna medsos. Nah, di sanalah mereka bertemu atau mendapatkan ide-ide seperti ini. Yang ketiga adalah karena umumnya mereka juga sudah punya penghasilan yang lebih baik ya ketimbang saudara-saudara mereka yang ada di kampung ya. Jadi mereka sudah punya semacam semacam kontribusi lah. Jadi mereka sudah bisa membiayai dirinya sendiri, sudah punya keberanian ya, sudah kemampuan untuk bermedsosnya juga sudah sangat kuat. Jadi kelompok-kelompok ini yang lebih banyak terjaring di dalam, kalau saya melihat ketika saya menziarahi atau mengunjungi ya beberapa napi teroris di Mako Abri sana. Jadi kelihatannya ada pola-pola yang sudah sangat jelas. Yang keempat itu adalah pola politik ya, karena biasanya juga faktor-faktor politik ini punya peran yang lebih kuat. Nah, lalu pertanyaannya apa saja yang dilakukan oleh mereka yang sudah direkrut menjadi kelompok-kelompok radikal atau bahkan sudah meningkat menjadi kelompok-kelompok ekstremis yang akan melakukan kekerasan. Karena kalau menurut salah satu aktor teroris itu pernah bertemu dengan saya dan saya berbincang panjang dengan dia.
kalau menurut dia di Indonesia ini sudah sekitar 200-an ya perempuan yang sudah siap menjadi pelaku bom bunuh diri. Jadi mereka tuh sudah pada tahap yang puncak gitu, tinggal meledakkan aja nih, tinggal mencari kesempatan aja kapan pemerintah kita, polisi kita lengah nih, kita lengah nih, mereka bereaksi dengan sangat cepat. Karena itu informasi seperti ini mestinya harus menjadi sebuah apa ya, pelacakan ya oleh para bin kita, supaya mereka itu jangan melakukan baru ditangkap, sebaiknya sebelum melakukan ditangkap lah, karena sangat berbahaya itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Pertama, ada di antara mereka yang hanya sekedar menjadi pendamping. Jadi apa yang dikerjakan oleh suami mereka, yang mereka mensupport ya, apakah dengan supportnya itu dengan dana atau dengan sebagai kurir. Karena juga dulu kenapa mereka lebih banyak dijadikan kurir, karena biasanya tugas keamanan kita kalau ngeliat perempuan nih agak-agak gimana gitu, agak-agak lemah. Apalagi kalau perempuan tuh bawa anak-anak tuh, biasanya saya suka perhatikan di bandara. Itu petugas kita biasanya agak-agak ini ya, agak-agak kurang intensitasnya gitu kalau ngeliat perempuan bawa anak-anak, seolah-olah ya mereka itu aman-aman saja. Kadang-kadang saya mengatakan, loh itu kok nggak diperiksa ya, ada anak-anak misalnya, kenapa nggak diperiksa? Kita harus diperlakukan sama dong. Jadi nggak boleh karena dia perempuan bawa anak-anak lalu petugas keamanan kita agak lengah gitu ya. Nah ini juga satu hal yang menjadikan kelompok perempuan itu banyak diminati untuk dijadikan teroris, karena ya itu tadi gampang dipilih untuk menjadi kurir, untuk membawa pesan-pesan penting ya dari satu negara ke negara lain. Wah ini mengerikan sekali kalau kita membaca kasus-kasus mereka. Terus ada juga bahkan yang sudah direkrut menjadi aktor kekerasan, fighter, bomber gitu. Jadi sudah ada yang saya katakan tadi itu, yang saya dapat informasi dari salah satu mantan napi teroris itu mengatakan sekitar 200-an yang sudah siap ya untuk siap melakukan peledakan ya. Jadi mereka ini sudah di training ya, sudah pokoknya segala macam kesiapan itu sudah dimiliki oleh perempuan-perempuan ini. Tinggal mencari kesempatan aja di mana pemerintah lengah ya mereka bisa meledakkan. Nah, kalau saya melihat ya bahwa ada satu kondisi yang juga perlu juga diwaspadai oleh kita semua, karena narasi yang mereka selalu kembangkan ini adalah ketimpangan sosial, ya kemiskinan umat, ketertindasan umat. Karena itu setiap kali ya di masyarakat kita ini terjadi misalnya korupsi besar-besaran atau ketimpangan sosial seperti sekarang di masa-masa pandemi ini kan menimbulkan, kemarin laporan BPS ini harus kita waspadai loh, menukiknya ya, menurunnya angka pertumbuhan ekonomi tapi menukik ke bawah gitu, lebih 5%. Itu kan sesuatu yang saya itu langsung merinding ya, wah ini sebuah presiden buruk, karena kelompok-kelompok ini lalu menggunakan data-data itu sebagai pembenaran bahwa kita harus menghancurkan Indonesia ini, nggak benar nih cara pengelolaannya, Pancasila ini nggak benar, kita harus mengubah hanya dengan negara Islam kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan pengangguran, ya persoalan-persoalan ketimpangan sosial. Ya memang saya juga mengakui persoalan-persoalan itu ada di depan mata, tetapi solusinya bukan dengan mengubah ideologi negara, bukan dengan mengubah ideologi bentuk negara, bukan, tetapi bagaimana kita menghadapi ya persoalan ketimpangan sosial itu, bagaimana kita mendorong ya para pelaku ekonomi, terutama para korporat besar ini. Kalian harus punya hati nurani ya, kalian tidak boleh berbisnis atau melakukan usaha-usaha ekonomi di Indonesia ini hanya untuk mementingkan sekelompok orang saja, tetapi kita harus kembali kepada konstitusi bahwa seluruh ya, tidak boleh ada kelompok-kelompok yang dibiarkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Karena itu saya orang yang paling concern pada data-data mengenai ketimpangan sosial, karena ini menjadi presiden buruk bagi munculnya gerakan-gerakan atau aksi-aksi terorisme ini. Nah, lalu kemudian apa lagi? Dari mana? Kalau kita melihat, kita nggak bisa juga nih pemerintah hanya bergerak di hilirnya, tapi di hulunya dibiarkan. Apa hulunya itu apa? Muaranya itu apa? Yaitu adalah pandangan-pandangan yang intoleran, yang menyebar luas di masyarakat melalui hate speech, melalui ungkapan-ungkapan permusuhan. Nah, karena itu sekecil apapun bentuk intoleransi yang
menyebar di masyarakat, itu kita mesti waspadai. Nggak boleh kita mengatakan, nggak apa-apa, nggak bisa. Nggak boleh ada satu kelompok yang memutlakkan pandangannya dan menganggap orang lain itu salah. Karena ini merupakan cikal bakalnya ya, dari cikal bakalnya aksi-aksi atau kekerasan terorisme itu adalah muncul dari sikap-sikap intoleran ya, dari banyak sekali penelitian. Karena itu jangan pernah membiarkan ungkapan intoleran, sikap intoleran, perilaku intoleran sekecil apapun tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk alasan apapun. Nah, ini yang penting sekali buat saya, ini kata kuncinya itu di situ. Nah, lalu apa juga masalahnya ya? Saya ingin mengatakan apa sih bahayanya perempuan ketika mereka menjadi direkrut dalam kelompok radikal ini? Saya katakan sangat berbahaya. Saya kira adalah kelompok perempuan adalah kelompok yang paling dirugikan ya dengan adanya ideologi kekerasan atau ideologi terorisme ini atau apapun yang semacam dengan itu. Kenapa? Karena ideologi mereka itu mengajarkan bahwa perempuan itu harus berjihad, membantu umat Islam yang tertindas. Tapi yang dimaksud dengan jihad itu adalah mematikan. Karena itu saya selalu ingat dengan pandangan Buya Syafi'i bahwa jihad itu adalah menghidupkan. Jihad itu selalu mengarah kepada upaya-upaya membangun peradaban. Ya, harus kita upaya-upaya jihad itu selalu berkorelasi dengan upaya-upaya membangun peradaban manusia, membangun kesejahteraan manusia. Karena itu jihad itu bukan ujungnya itu mematikan atau membinasakan atau meruntuhkan peradaban, apapun alasannya. Nah, yang kedua, biasanya mereka juga mengembangkan narasi perempuan itu, heran ya, jadi perempuan itu disuruh berjihad, tapi perempuan nggak perlu menuntut ilmu tinggi-tinggi atau pendidikan tinggi loh. Karena saya berpikir kok dua hal yang tidak nyambung gitu ya. Kalau perempuan itu bisa atau didorong untuk bisa berjihad, bukannya menimba ilmu itu juga sebagian dari jihad ya. Jihad itu kan menuntut ilmu ya. Karena itu saya pikir pandangan mereka tentang jihad itu sangat sempit dan dangkal, dan itu sangat berbahaya bagi peradaban manusia. Nah, yang masalah juga ini bahwa mereka nggak boleh ikut. Kalau begitu mereka mengembangkan ideologi radikal mereka, perempuan itu nggak boleh ikut KB, nggak boleh ikut kegiatan atau hal yang berkaitan dengan pengembangan hak-hak kesehatan reproduksi ya. Pokoknya perempuan itu harus menjadi objek seksual. Kadang-kadang saya bingung, kadang-kadang sebagai perempuan ya, kalau saya membaca pikiran-pikiran para ekstremis itu tentang perempuan, kadang-kadang perempuan disuruh ini, tapi juga dilarang seperti ini. Jadi sebaiknya perempuan itu harus memiliki kemandirian dan juga kecerdasan emosional di samping kecerdasan spiritual, sehingga kita itu nggak gampang diombang-ambingkan. Kita mau disuruh jadi penunggu rumah, jadi makhluk domestik, kita dihipnotis dengan ayat-ayat dan hadis-hadis bahwa tinggallah kamu waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Bahkan seandainya juga orang tua kamu sakit, kamu nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Nah, sebaliknya ketika kita disuruh berjihad, kita dikatakan kamu harus keluar rumah untuk berjihad, mempertahankan negara, meskipun kamu dilarang oleh suami. Loh, kok bisa ya ada hadis-hadis saling bertentangan satu sama lain? Karena itu pentingnya perempuan itu memiliki kemandirian, yang memiliki kemandirian intelektual, kemandirian, kematangan, kalau yang saya ingin katakan kematangan dalam taraf level intelektualnya, kematangan emosional, kematangan spiritual, sehingga mereka nggak mudah diombang-ambingkan untuk kepentingan-kepentingan sesaat ya, untuk kepentingan pragmatis dari kelompok-kelompok ekstremis seperti ini. Kita harus membela Islam, tapi bukan membela Islamis. Ya, kita harus menjadi Islam, tetapi tidak mesti harus menjadi Muslim yang radikal, itu yang ekstremis. Saya kira itu sudah cukup waktunya ya. Cukup, Bu Musda. Wah, keren sekali. Oke, ini saya langsung aja. Ini ada beberapa pertanyaan sangat menarik. Ada beberapa komentar dari teman-teman yang hadir pada sore ini. Yang pertama soal misalnya, mestinya ini kan ada semacam daya gugah tadi, begitu Ibu Musda cerita soal perempuan tuh gampang sekali didoktrin dan gampang sekali dipengaruhi secara religius. Nah, mestinya Ibu Musda kapan waktu itu membahas soal itu secara khusus. Nah, itu usulan dari Ibu Rani Anggraini. Oke.
Yang selanjutnya dari Zain Rafiq itu ada pertanyaan, jihad yang sebenarnya itu adalah jihad perempuan di dalam keluarga. Apakah ketaatan kepada suami itu bisa dimaknai sebagai jihad seorang perempuan atau seorang istri? Maaf ya, saya tuh kadang-kadang ya seperti ini, ketaatan pada suami. Saya nggak pernah menemukan ayat dalam Al-Quran maupun dalam hadis bahwa istri itu taat pada suami. Istri itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, refleksi dari kata ketaatan seperti saya, misalnya seorang istri, ketaatan saya kepada Allah, saya itu nggak boleh berbohong pada suami. Saya itu nggak boleh selingkuh, saya itu nggak boleh berdusta, saya itu nggak boleh melakukan hal-hal yang mencederai ya perasaan dia sebagai manusia. Karena itu bukan taat kepada suami, nggak ada. Taat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu mari kita benarkan ya. Karena itu saya pikir ya, ini perlu sekali kita membangun sebuah kesadaran baru dalam beragama bahwa taat itu hanya ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan suami istri adalah kita saling menghargai, saling mencintai sepenuhnya tanpa ada batas sedikit pun. Mencintai dalam kalau saya mengatakan apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bayangkan ya, Al-Qur'an itu liberal sekali loh. Jadi kalian para istri itu adalah pakaian buat para suami, dan suami juga adalah pakaian buat para istri. Coba bayangkan, pertanyaan kritisnya adalah kenapa Al-Quran menggunakan kata libasun untuk menjelaskan atau mengilustrasikan relasi suami istri. Kenapa libasun? Karena libasun itu dalam makna sosiologisnya itu adalah pakaian, itu adalah pelindung, ya, proteksi. Karena itu kita saling melindungi. Jadi bukan hanya laki-laki melindungi istri, istri pun juga wajib melindungi suami. Kita saling melindungi sesama manusia. Karena kita sesama manusia punya keunggulan, tapi juga punya kelemahan masing-masing. Itulah sebabnya kenapa kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pelindung. Oke? Iya, jadi poinnya sebetulnya kalau tadi mengulang apa yang disampaikan oleh Ibu Musda, itu sebetulnya perempuan tuh ya tadi ya sebagai pelindung, sama-sama saling mengisi ya, saling mengisi. Kemudian itu ada kematangan secara spiritual, secara emosional, dan secara intelektual tadi ya. Iya, betul. Ya, jadi perkawinan itu adalah sebuah media di mana laki dan perempuan, suami dan istri sama-sama bertumbuh, growing. Jadi bukan hanya laki-laki yang tumbuh loh. Jadi kamu harus pastikan istrimu juga bertumbuh di dalam institusi perkawinan itu. Jadi betul-betul bagaimana perkawinan itu menumbuhkan bukan hanya jasmani, tapi juga menumbuhkan emosional kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, menumbuhkan spiritual kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena itu jadikanlah institusi perkawinan itu, kata Rasulullah, baiti jannati. Ya, jadi bukan hanya buat suami loh baiti jannati, buat istri juga. Jadi semuanya, bahkan juga buat anak-anak, semuanya menjadikan institusi rumah tangga itu menjadi tempat ya untuk menumbuhkan sikap-sikap terbaik kita sebagai manusia spiritual. Oke, baik Bu Musda, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Sulhan Askandar. Pengajaran agama yang transaksional mungkin menjadi salah satu sebab orang-orang jadi fanatik tanpa menggunakan akal sehat. Selain itu juga hadis-hadis dipahami sebagai keharusan meniru tindakan fisik Nabi, jadi bukan maknanya. Ya, saya kira itu benar ya, bahwa ketika kita membaca hadis-hadis itu, seharusnya kita membaca itu di dalam konteks. Dan yang harus kita pahami adalah bagaimana kita menangkap. Ya. Yang kita tangkap itu adalah nilai-nilai. Dari setiap hadis itu nilai-nilainya itu apa? Pasti yang mengemuka itu adalah nilai-nilai kemanusiaan universal. Ya, nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai perjuangan. Ya, memang Nabi juga mengajarkan kita untuk berjuang. Tapi ingat, berjuang untuk siapa? Tetapi walaupun Nabi mengajarkan kita untuk berjuang, misalnya Nabi juga melakukan beberapa kali peperangan ya, tetapi ingat, setiap kali Nabi ingin berperang itu selalu ada semacam warning. Berperang tidak harus membumi hanguskan. Ya, berperang tidak harus menodai anak-anak dan perempuan. Loh, ingat loh itu. Waduh, kalau saya membaca, ya Allah, dalam kondisi perang aja Rasulullah itu selalu warning kepada keselamatan perempuan, keselamatan anak-anak, keselamatan kelompok-kelompok disabilitas. Bahkan kita nggak boleh melakukan upaya-upaya pembumi hangusan. Artinya itu merusak sebuah wilayah totally gitu. Jadi benar-benar nggak boleh ada penghancuran kalau bisa ya. Itu dalam perang aja loh, apalagi dalam kondisi damai luar biasa ya.
Oke, oke, Ibu Musdania, selanjutnya ada dari Yuni Sigata. Yuni Sigata itu membutuhkan berapa lama untuk menyiapkan, mempengaruhi perempuan untuk PD bergabung? Itu maksudnya perempuan tuh mau terlibat di dalam terorisme itu butuh berapa waktu lama itu untuk bisa meyakinkan mereka gitu. Dari pengalaman Bu Musda. Tergantung juga pada perempuannya. Kalau perempuannya seperti saya nggak bakalan kena-kena ya. Karena saya kan punya, karena kalau orang tuh punya apa ya, punya pikiran yang kritis, pandangan yang kritis itu nggak mudah. Itulah sebabnya kenapa kalau saya mengajarkan agama, saya selalu mengatakan begini kepada mahasiswa saya, kalian sadar nggak, saya katakan begitu, karena kalau kalian nggak sadar dalam arti nggak memasang pandangan yang kritis, semua yang apa yang saya ajarkan ini nggak ada gunanya. Nah itulah sebenarnya kenapa juga di dalam Al-Quran itu kalau Anda perhatikan ya, banyak sekali ayat itu ujungnya afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, ya afala yaqilun. Apa kamu nggak menggunakan nalar kritismu? Karena kalau seperti saya misalnya, ini ada hadis begini, wah saya nggak langsung terima, saya mesti cek and recheck dulu, bener nggak sih hadis ini? Ya, belum lagi saya harus ngeceknya ke buku-buku yang betul-betul punya otoritatif ya. Jadi siapapun yang mengatakan kepada saya udah apa namanya sinyal-sinyalnya itu langsung bekerja gitu. Karena itulah pentingnya kita membangun kesadaran kepada kelompok perempuan untuk tidak mudah terhipnotis meskipun itu untuk alasan agama. Nah, tetapi kan tidak semua perempuan seperti itu, terutama perempuan-perempuan yang punya problem psikologis. Misalnya ya, perempuan-perempuan yang kenapa buruh migran, salah satu penelitian mahasiswa saya, kenapa buruh migran itu paling banyak mendapatkan apa namanya mudah, karena rata-rata buruh migran itu punya pengalaman buruk ya ketika dia hidup di negara-negara di mana dia bekerja, terutama ya termasuk di Hong Kong, di Filipina, bukan di Filipina ya, di Taiwan. Nah, dia kan bekerja di negara-negara non-Islam dan mendapatkan perlakuan yang tidak bagus ya. Nah, begitu ada kelompok yang mengiming-imingi keselamatan, mengiming-imingi apa dunia yang lebih baik dengan cara yang lebih cepat, ya mereka gampang sekali. Oh iya benar nih, non muslim ini memperlakukan saya tidak manusiawi. Oh mari kita apa namanya hancurkan, karena mereka itulah yang membuat Islam ini tertindas. Nah, narasi-narasi seperti itu mudah sekali, apalagi kan di dalam kelompok ini kan terkenal itu yang ikon mereka atau slogan mereka. Mut syahidan, ishkariman, mut syahidan. Hiduplah secara mulia dan matilah secara syahid. Itu kan yang setiap saat. Anda tahu nggak, Mas Rozi, kata-kata apa namanya mut syahidan, ishkariman itu adalah kata-kata yang diteriakkan oleh Asma binti Abi Bakar, kakaknya Aisyah, itu ketika perang ya, dalam perang Uhud ya kalau saya nggak salah, itu ketika dia menyemangati putranya Zubair bin Awam, kan ada di dalam peperangan itu, karena waktu itu kan tentara Islam sudah hampir mundur ya karena dikepung oleh tentara musuh. Nah, majulah dia siapa Asma ini di tengah-tengah peperangan, dia berteriak ya, mutsyahidan, ishkariman, mutsyahidan gitu kan. Nah ini juga yang dipakai nih kalau di dalam apa ya baris berbaris nih, kalau kita kan kiri kanan gitu. Kalau mereka tuh dalam baris berbaris tuh ishkariman, mutsyahidan, itu jadi itu sudah melekat ya di dalam apa ya, di dalam relung hati mereka yang paling dalam. Susah loh untuk menghilangkan itu. Bahwa hidup itu harus secara mulia. Apa tuh secara mulia? Ya masuk dalam kelompok dia, itu yang dimaksud dengan hidup secara mulia. Dan mati secara sahih itu harus berani. Karena itu pandangan-pandangan yang membius ya, menghipnotis seperti ini sangat berbahaya. Bukan hanya buat perempuan tapi juga buat kita semua. Iya tentu saja, karena ada tadi ada semacam pergeseran makna yang tadi kehilangan konteksnya, ishkariman al mutsahidan konteksnya apa, kemudian kok jadi semacam semangat untuk melakukan tindakan intoleran. Nah, itu kan kayak ya tadi Bu Musda bilang membius, menghipnotis, itu memang problem kita. Kalau tadi disampaikan ada berapa teman tadi ya, seperti Ibu Rani mengatakan bahwa memang problem kita adalah problem pendidikan. Jadi memang harus ada peningkatan literasi terhadap semuanya, terutama terhadap mereka yang mudah terhipnotis tadi oleh dogma-dogma tertentu gitu Bu Musda. Ya, selama pendidikan agama kita hanya menekankan pada doktrin-doktrin tanpa nalar kritis, ya beginilah yang terjadi. Dan itu bukan hanya pada Islam, pada agama yang lain pun juga sama. Nah, ya ini nyambung pernyataan yang Ibu Musda terakhir itu katakan, itu ada pertanyaan dari Dida. Dida ini katakan bahwa apakah fenomena perempuan dalam aksi terorisme itu hanya terjadi khusus di dunia
khas di dunia Muslim aja, di dunia Islam? Oh no, pada semua agama, pada semua bangsa. Jadi bukan khas Islam ya. Yang saya katakan tadi yang kasus Rajiv Gandhi itu kan bukan Islam. Yang kasus Elam Tamil juga kan banyak perempuan yang menjadi aksi-aksi kekerasan bahkan aksi teroris itu kan juga bukan Islam. Jadi itu sudah menggejala di seluruh dunia sama. Tapi juga alasannya selalu sama. Bagaimana? Karena perempuan itu paling mudah ya dihipnotis dengan agama itu tadi. Iya. Lalu sebenarnya bagaimana peran ini, kan kita kemarin lumayan agak apa ya, kayak TK gitu. Di TK itu udah mulai ada semacam pengajaran orang memakai kemudian niqab, kemudian slogan-slogan, atau bahkan saya sendiri di Pamulang beberapa waktu yang lalu begitu kita sholat asar sama istri sama anak, itu anak-anak itu sudah diminta oleh guru-gurunya itu untuk guru PAUD itu untuk menyanyikan lagu-lagu yang saya dengar itu adalah lagu-lagu perjuangan di Palestina. Jadi maksud saya itu ada semacam, tentu saja lagu itu bagus ketika di konteksnya, tapi begitu itu dibawa ke Indonesia konteksnya, itu kan menjadi semacam bias, beda lagi ininya, tafsirnya jadi beda lagi. Ya tadi mungkin seperti narasi-narasi seperti ketertindasan dunia Islam, ketimpangan global dan sebagainya. Gimana itu, Bu? Iya, dan itu sudah dalam banyak penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa saya ini juga menemukan beberapa PAUD, karena itu beberapa kali saya mengatakan di forum internasional bahkan juga di forum nasional, kalian ini kayaknya sibuk mencari terorisme padahal kalian membiarkan pandangan-pandangan perilaku intoleran itu tumbuh bahkan di tingkat PAUD, ya diajarkan di tingkat PAUD loh pandangan-pandangannya intoleran itu, bahwa kita hanya mengenal Islam. Yang tepuk anak soleh itu ingat nggak yang kemarin heboh? Pada itu sudah lama loh itu. Saya bicara tentang tepuk anak soleh itu 5 tahun yang lalu, zamannya itu bahkan masih zamannya SBY. Tapi SBY waktu saya sampaikan itu kan tidak menganggap itu penting, bahkan saya dianggap paranoid oleh banyak orang. Nah sekarang kan baru heboh kan, dalam hati saya, ampun udah beberapa puluh tahun yang lalu saya sudah berteriak soal itu, tepuk anak soleh itu kan, yang muslim yes, kafir no, itu kan sudah membuat segregasi gitu. Anak-anak, seharusnya anak-anak itu di PAUD itu diajarkan nilai-nilai, ya, nilai kebersihan, nilai ketulusan, nilai penghargaan terhadap yang lebih senior. Ini yang nggak ada, yang ada tuh malah ya seperti tadi mencekoki. Menginstil ya pandangan-pandangan yang intoleran ini berbahaya sekali, apalagi kalau sudah dari sejak TK dan sejak PAUD itu akan tumbuh di dalam bawah sadar anak-anak itu loh. Oke. Iya. Ini melanjutkan pertanyaan, kita masih ada waktu, dari Toha Patahu. Dari Pak Toha Patahu ini ada, bagaimana metodologi Profesor Musdah Mulia dalam mengantisipasi perempuan menjadi teroris, karena perempuan tersebut memiliki doktrin agama yang sangat kuat, terutama hadis tentang jihad. Sebetulnya tadi sudah disinggung. Iya, kami ada program ya untuk semacam deradikalisasi, dan juga sebenarnya saya nggak suka sih dengan deradikalisasi, ya semacam penguatan literasi terhadap kelompok-kelompok ini. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa kelompok yang lain ya, kami mendatangi mereka yang deportan, perempuan-perempuan yang disisir ya dari Syria karena di Turki karena kekalahan ISIS di sana, mereka semuanya pada lari, dan beberapa yang diambil, yang disisir juga dari Turki. Tahu nggak ya, begitu saya ketemu mereka dan anak-anak mereka, itu anak-anaknya usia 10 tahun itu sudah pandai merakit bom loh. Dan pandangannya tuh, ya, jadi kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, ini sudah segini parahnya. Jadi pertama-tama tuh nggak mudah melihat saya dan kawan-kawan datang itu juga sudah sinis gitu. Lalu pertanyaannya sama saya tuh gini, kenapa sih orang seperti ibu tuh bela-belain pemerintah yang togut? Ya, jadi istilah togut itu sudah melekat ya pada pemerintah, istilah togut itu sudah melekat pada Pancasila, togut itu sudah melekat pada negara. Untuk menghilangkan itu nggak mudah, kita perlu banyak sekali pertemuan, sampai 12 kali pertemuan ya, sampai di ujungnya tuh baru ada yang kelihatannya sudah mulai kelihatan sadar ya, ada yang tetap aja tidak bergeming ya, karena itu sudah lama sekali ya. Karena itu saya pikir
pemerintah ini nggak bisa melakukan upaya-upaya yang sifatnya itu cuma pendekatan security, nggak bisa hanya sekedar pendekatan security, tapi ada upaya-upaya membangun literasi damai untuk kelompok-kelompok ini, dan itu harus dilakukan secara sistemis, masif, dan terstruktur. Ya nggak bisa hanya sekedar seadanya saja gitu karena pekerjaan proyek atau apa. Saya paling benci kalau itu dimaksudkan sebagai pekerjaan proyek ya. Tetapi ini benar-benar dilakukan untuk membangun masa depan civil society yang kuat di Indonesia. Iya, iya. Oke. Ini ada masih ada lagi Ibu Musda, ini apa namanya? Sebentar, ini saya harus ada runut, ini banyak sekali komentarnya ini. Responnya Bang. Responnya bagus ini. Ramai sekali. Iya. Iya, responnya ini sekali. Maksud saya gini, ini kan problemnya kan tadi, sebentar, ini agak kelewat ini. Oke, nah ini ada apa namanya, tanggapan bahwa sebetulnya ketertarikan itu ketertarikan terhadap apa namanya, terorisme itu karena pendidikan awal-awalnya, artinya berasal dari keluarga terdekat, dari ibu. Nah itu bagaimana sebetulnya peran keluarga di dalam counter radikalisme atau intoleransi ini, Bu Musda? Pandangan Bu Musda. Saya belum jelaskan tadi, kalau faktor masuknya itu ada banyak faktor ya, karena faktor pertemanan. Ada juga loh yang dari kelompok apa namanya, kelompok yang beragama yang baik-baik, tetapi karena dia berteman dengan orang-orang radikal ini, atau dengan orang yang pemahamannya yang radikal seperti ini, jadi mereka terpengaruh. Sementara keluarganya enggak gitu. Jadi beberapa yang penelitian kami itu keluarganya itu orang baik-baik, bahkan dari keluarga NU lagi ya, yang pandangannya itu pandangan yang sangat moderat gitu ya. Nah, tetapi anak ini bergaulnya itu salah gaul gitu menurut saya ya. Ya karena itu ada masuknya itu karena perkawinan ya. Jadi bagaimana ide-ide radikal ini masuk karena perkawinan. Umumnya itu karena perkawinan, dinikahi, yang kayak yang peledak bom Panji itu, Dian itu kan dinikahi oleh si Bahrul Ulum ya. Perkawinan, kemudian pertemanan, kemudian pengajian. Nah, ini juga kalau mau ikut pengajian tuh anak-anak kita harus kita tahu nih, dia ngaji di mana, ikut pengajian pesantren kilat di mana. Jadi kita sebagai orang tua sekarang ini nggak bisa kayak dulu lagi bahwa oh anak kita ikut pengajian bagus, tunggu dulu pengajian apa dulu. Ya siapa dulu yang mengadakan. Jadi ada beberapa orang tua itu yang tiba-tiba nelpon ke saya, Bu Musa, gimana dong anak saya ini sudah udah aneh-aneh sifatnya, pulang itu kita semuanya dianggap kafir, kita nggak boleh. Loh, kenapa habis ikut pengajian? Nah itu kan udah kecolongan ya. Jadi orang tua sekarang harus lebih aware anaknya bergaul dengan siapa. Kalau dia nah ini juga melalui medsos. Nah, ada juga beberapa yang kami dapat, anak itu sebenarnya dari keluarga baik-baik, pendidikannya baik, semuanya baik, tetapi karena dia terlalu banyak mengkonsumsi ya medsos, dan dia memilih situs-situs yang seperti ini. Rupanya dihipnotis itu melalui karena terus terang saya ingin mengatakan kepada kita nih ya Mas Rozi, kalau Anda membuka situs-situsnya ISIS itu bagus, itu dikelola secara profesional. Musiknya itu juga benar-benar musik profesional, nggak seperti kita nih kalau bikin YouTube atau bikin apa gitu ya, itu kan seadanya ya, kayak Nurholis Majid Society nih seadanya ya, pasti nggak mau beli musik-musik yang bagus, itu kan malas beli kan, malas bayar. Nah kalau kita membuka situsnya kelompok ISIS itu betul-betul dikerjakan secara profesional, itu nggak amatiran loh, karena itu membius kelompok-kelompok menengah, bahkan banyak pemuda-pemuda dari Eropa, terutama dari Inggris, kulit putih, yang dari keluarga baik-baik, tetapi dia mengalami semacam kehausan ya, ingin sesuatu yang baru gitu. Nah mereka itu terhipnotis oleh kelompok-kelompok ini. Karena itu banyak cara ya mereka itu terpapar oleh pandangan-pandangan teroris. Karena itu saya pikir kita ini semuanya harus waspada, karena nggak satu jalan ya yang mereka gunakan. Ini loh problem, mereka itu sangat canggih, mereka itu sangat militan, dan mereka itu sangat aktif, super aktifnya. Iya kalau melihat itu memang semacam agitasi di media sosial itu memang betul-betul kuat. Kemudian secara digital mereka sangat literate, jadi sangat melek. Itu yang menurut
beberapa kelompok, kalau kita bertemu dengan kelompok-kelompok teman-teman dari NU dan Muhammadiyah, saya kira problemnya sama karena ada semacam keterlambatan masuk ke media sosial. Tapi saya gembira sekali karena belakangan banyak sekali tokoh-tokoh guru besar itu masuk ke media sosial. Ya artinya pertarungannya memang di media sosial. Kira Bu Musda. Artinya kita betul-betul mengcounter. Gara-gara pandemi ini banyak seperti saya kan jadinya ketemu bisa pakai IG selama seumur umur, barusan saya pakai IG. Bayangkan saya itu orang-orangnya gatek sekali dengan teknologi. Kalau bukan ini kan nggak ketemu sama Mas Rozi di sini kan. Ya inilah hikmahnya pandemi. Ya kita bersyukurlah dengan semua apa dari Tuhan. Ya. Oke, ini kita sudah jam 4.50, jadi saya kira kita biasanya 60 menit itu langsung berhenti, Bu, rekaman Instagram. Jadi saya kira kita sudahi sampai di sini diskusi kita. Ada banyak sekali pencerahan. Saya kira ini responnya banyak sekali dari teman-teman pemirsa di IG Cak Nur Society. Ada dua hal yang saya kira perlu kita sampaikan ulang dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Musda. Yang pertama soal kematangan tadi. Kita ulang lagi bahwa perempuan itu perlu mandiri dan cerdas secara emosional atau matang secara emosional, secara intelektual, dan yang kedua dan secara spiritual. Dan yang berikutnya adalah soal bagaimana sebetulnya pemerintah itu tidak boleh lagi berhenti pada untuk membasmi terorisme atau intoleransi. Itu tidak boleh lagi pada cara-cara yang biasa, hanya pendekatan security tadi, tapi lebih pada bagaimana ada semacam pendekatan literasi, bina damai dan sebagainya. Saya kira ada banyak sekali pilihan-pilihan. Satu lagi Mas Rozi, dan mewaspadai semua bentuk dan perilaku sikap intoleran sekecil apapun. Sekecil apapun. Jadi di medsos itu kan orang mudah sekali mencaci maki atau katakanlah menyebarkan hal-hal yang hoax gitu. Itu kalau terus-terusan disebar, terus-terusan diterima, itu kan orang lama-lama makin percaya bahwa itu adalah kebenaran. Nah, itu yang jadi problem. Jadi pemerintah harus mulai mendeteksi hal-hal seperti itu. Yang terakhir satu lagi, itu soal tadi Bu Musda mengutip Buya Syafi'i Ma'arif, itu soal makna jihad. Jihad itu kan selalu diasosiasi sebagai mati gitu, kematian. Jadi yang negatif. Sebetulnya kan jihad itu adalah membangun peradaban, ya. Orang seperti Buya Syafi'i, Gus Dur, Cak Nur, saya kira para intelektual muslim terkemuka, saya kira menarasikan bahwa kita tuh berjihad itu dalam konteks yang positif, bukan dalam konteks yang negatif. Ya masa sih mati gitu loh. Jadi menghidupkan bukan mematikan. Saya kira itu ya Ibu Musda, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Teman-teman sekalian ini banyak nonton hari ini, apresiasinya luar biasa. Saya kira saya sampai nggak bisa ngikutin ini komentar-komentarnya karena terus cepat sekali naik ke atas. Sekali lagi saya terima kasih teman-teman. Besok kita akan bertemu kembali. Hari Senin kita akan bertemu dengan Mas Alamsyah Ja'far dari Wahid Foundation. Dan besok kalau tidak ada halangan, nanti besok kita bisa bertemu dengan Ibu Dewi Kanti dari Komnas Perempuan. Kita akan bicara soal hak beragama dan berkeyakinan di negeri Majemuk. Saya kira itu, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bu Musda atas pencerahan pada sore hari ini. Lagi besok dan Kamis depan kita akan kembali di Enlightenment Session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.